Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semua. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul ya di pagi. Alhamdulillah Sabtu ini cerah ya. Kota Bandung sangat cerah dan juga tampak belum terlalu ramai ya karena sekarang weekend. Kemudian nanti juga ke Senin, Selasa udah libur lagi ya. Mungkin nanti sore mulai padat merayap. Bagaimana ayah bunda kabarnya hari ini? Boleh di-unmute dulu biar kita bisa berinteraksi ya. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah ya Bunda, hari ini kita berkumpul di acara untuk workshop ya, khusus orang tua siswa-siswi Tridaya kelas 10, 11, dan 12 jenjang SMA. Untuk apa hari ini kita berkumpul? Jadi di sini sesuai dengan judulnya, yaitu kita akan mengetahui nih strategi untuk lolos atau lulus PTN 2022 ya. Jadi kalau untuk menentukan, karena jenjang kuliah ini adalah jenjang yang sangat istilahnya titik awal untuk menentukan karir anak-anak kita ya ayah bunda, dan tentunya strategi itu tidak hanya disusun oleh putra-putri sendiri. Nah, peran dari orang tua pun itu sangat menentukan untuk bagaimana nih strategi agar anak-anaknya tetap sukses. Dan kita pasti yakin ya, orang tua itu pasti ingin berikan yang terbaik, pilihan yang terbaik untuk anak dan atau putra-putrinya. Ya, nanti kita akan sama-sama menyimak tentang paparan strategi untuk bisa lulus atau lolos masuk PTN 2022 bersama pemateri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kak Eriansyah. Halo Kak Eri, bagaimana, sudah siap? Nah, tampak suaranya belum ada nih Kak Eri. Belum, coba tes lagi. Cek. Udah? Nah, udah ya. Kak Eri. Alhamdulillah. Sudah ya? Ya. Wah ya Bunda, lihat Kak Eri sangat cerah ceria begini. Kepalanya ya. Sehat-sehat Kak Eri. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Kak Eri, ini orang tua siswa-siswi Tridaya ya, alhamdulillah luar biasa sudah bergabung. Kalau kita lihat di peserta ini sudah 59 partisipan ya kalau dengan kita. Berarti sudah luar biasa banyak sekali. Animunya ya. Baik ayah bunda, kegiatan di Sabtu ini lumayan padat ya. Kalau ayah bundanya mungkin pagi-pagi ini kita akan berdiskusi, nanti ayah bunda juga boleh sharing ya tentang strategi atau mungkin punya tips dan trik yang lebih jitu ya Kak Eri ya, untuk bisa sama-sama lolos atau lulus ke PTN ya. Dan ayah bunda jangan lupa nanti anak putra-putri kita khusus yang kelas 12 mulai hari ini akan menjalankan tryout UTBK yang kelima. Nah, jadi kalau di Tridaya tryoutnya udah yang kelima nih. Berarti kalau kelima tuh biasanya setidaknya si skor harusnya sudah terlihat atau sudah mendekati aman ya harusnya ya. Jadi ayah bunda boleh nanti dibantu untuk memastikan putra-putrinya benar-benar ikut tryout UTBK yang kelima ini. Karena ini juga tryout merupakan salah satu cara jitu ya untuk bisa melatih biar sukses di PTN. Oke, kita lihat dulu ayah bunda sebelum kita mulai langsung ke pemaparannya. Mungkin nanti saya akan bacakan dulu. Jadi nanti kita akan mengikuti acara ini hampir sampai pukul 11:30. Nanti ada pemaparan dari Kak Eri, kemudian juga nanti boleh ada sesi tanya jawab atau sharing ya dari ayah bunda, mangga. Kemudian nanti baru kita akan penutup. Jadi sebetulnya acaranya tidak terlalu banyak ya, cukup singkat dan padat gitu. Nah, tapi sebelum mulai ke acara yang lebih jauh, mungkin biar kita masih fresh juga, kita akan foto bersama dulu ya bunda ya. Jadi foto bersamanya selalu di awal nih, tidak di akhir ya. Jadi biar masih terlihat semangat dan segernya kita ya. Boleh ayah bunda, boleh dengan sangat dimohon, boleh untuk open kamera dulu. Kita akan mengabadikan acara hari ini.
Kita foto dulu ya. Oh, mungkin ayah bunda ada yang sambil kegiatan di rumah ya, menyempatkan untuk mengikuti acara ini. Tampaknya masih banyak yang open close kamera ya. Masih belum semua kegiatan. Ya, belum semua ya. Oke. Masih belum semua. Ya, boleh masih banyak ya, ini sampai sudah layar 3, masih belum semua. Oke, gimana Kang Operator? Tak apa-apa kita foto dulu seadanya. Mungkin nanti di akhir kita foto lagi ya, udah siap semua ya. Ya. Baik, ayah bunda silakan kita berfoto biasa ya, menggunakan salam dari Tridaya 3 jari. Silakan, siap. 1, 2, 3. Silakan Kak Operator. Oke, sudah selesaikah untuk layar berikutnya? Tahan dulu, Miss. Sudah? Belum? Belum, bentar. Ya, oke. Oke. Oke, sudah selesai. Ya, terima kasih sekali Ayah Bunda. Oke, sepertinya ini sudah coba kita sapa-sapa dulu ya. Ada yang orang tuanya dari unit Antapanika? Ada Ayah Bunda? Boleh raise hand mungkin atau boleh on audio? Dari berikutnya Buah Batu. Ada, Kak. Ada. Waduh, siapa nih? Coba. Ya, Bu Ine. Wina, oh iya, terima kasih Bunda sudah hadir untuk di acara workshop ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita terus semangat ya sampai akhir acara. Dari Amin. Cimahi, hadir? Oke, dari sana hadir. Sip. Cimareme, adakah Artu dari Cimareme? Ada ya, ada Miss Tia nih sebagai auditnya sudah hadir terlihat. Cirebon, coba kita yang luar kota. Ada nggak nih ortu yang dari Cirebon? Ada. Wah, Ada. siapa nih? Hadir Kak, hadir. Hadir, orang tua dari siapa? Bapak maaf. Ayah Eka, Tuparep. Oh, Ayah Eka. Siswanya kelas berapa Pak? Kelas 12. Kelas 12. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir. Dari berikutnya, kemana nih? Katamso. Katamso. Ada. Wah, terima kasih Bu sudah hadir. Iya, sama-sama. Kemudian ada dari Marco. Ada. Ada, alhamdulillah ya. Oh, dari luar kota ya, lewat Yogyakarta. Adakah dari arti Yogyakarta? Jogja? Wah, sepertinya ada ya, tapi belum on mic ya. Kemudian dari MTC. Hadir. 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 Oke, lumayan banyak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Ayah Bunda semua. Kemudian dari Pajajaran. Sudah ada juga ya. Kemudian dari Surapati Kor. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Berikutnya dari mana lagi Kak Eri? Kok jadi gini? Rancakek. Oh, Rancakek. Adakah Ayah Bunda dari Rancakek? Lah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Berikutnya dari luar kota lagi, Tasikmalaya. Kita ke Tasik. Ya, sepertinya sudah ada juga. Berikutnya ke Ujung Berung ya? Ya, Ubar. Ujung Berung, adakah Ayah Bunda dari Ujung Berung?
Ya, ada hadir. Ada, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Berikutnya dari Venter. Hadir. 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 Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya. Tampaknya sudah ya. Dari mungkin di sini juga ada orang tua dari privat ya, dari les privat maupun dari Tridaya Digital Learning ya, dari bimbel online-nya. Oke, terima kasih sekali untuk ayah bunda semua yang telah hadir. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pemaparan materi mengenai strategi untuk lolos masuk PTN 2022 yang akan disampaikan oleh manajer non-formal Tridaya, yaitu Kak Eriansa. Kak Eri, mangga. Ya, terima kasih Tegia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, alhamdulillah ayah bunda, hari ini kita bisa bertemu ya, meskipun online. Ini masih kita online sesi workshop hari ini, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu di acara workshop strategi lolos PTN 2022. Ini ayah bunda, hari ini saya mewakili teman-teman dari manajemen dan dari tim akademik kurikulum Tridaya untuk menyampaikan ya tentang bagaimana strategi lolos ke PTN, baik itu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur lainnya. Ini ayah bunda, sebelum tadi Teh Gia udah menyapa beberapa unit. Kalau saya sapa tadi, kalau adakah yang orang tua siswa dari kelas 10-11 nih ayah bunda? Atau ini semua kelas 12? Ada nggak? Ada. Oh ada ya ayah? Ada. Ayah Naura ya? Ada lagi? Ada. Kelas berapa Pak? Kelas 11. Kelas 11, baik. Ada yang kelas 10-11 lagi? Kelas 10. Ada ya, Ibu Nuni ya? Kelas 10, ya, baik. Ada lagi Bu, Pak? Kelas Bunda? 11. Kelas 11, ya, luar biasa. Orang tua siswa kelas 10-11 yang hari ini hadir, luar biasa, sudah bisa dari sejak awal ya, mengikuti perkembangan dan mengikuti update tentang bagaimana masuk ke PTN, lolos seleksi PTN. Dan terutama khususnya untuk orang tua itu di kelas 12. Tentu saja nih mungkin selain yang 10-11 jelas saja orang tua dari kelas 12. Hari ini saya coba kita sama-sama sharing mengenai bagaimana strategi anak-anak kita bisa tembus atau lolos ke PTN seperti yang semua kita harapkan. Ada beberapa cara dan tentunya kita harus juga jeli ya, melihat peluang, melihat kesempatan, dan melihat bagaimana perkembangan juga putra-putri kita, juga bagaimana perkembangan kebijakan di LTMPT, dalam hal ini yang memang lembaga yang mengatur masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, ini coba share screen-nya dari kakak operator atau dari saya nih, Kak Jaco? Oh, dari Kak operator ya? Oke, baik. Ya, ini coba kita sama-sama sering ayah bunda. Next, Kak Jaco. Ya, sebelum kita ke detail pembahasan, ini coba saya informasikan mengenai jenis-jenis perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Ada beberapa kategori atau jenis perguruan tinggi negeri ini. Ada yang ada yang jenisnya universitas, kemudian ada juga institut, ada juga sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Barangkali beberapa ayah bunda juga sudah mengetahui ini ya, karena ada beberapa yang saya lihat juga memang profesi sebagai dosen, sebagai guru, ataupun sebagai tenaga pendidik juga mungkin sudah memahami juga karakteristik dari masing-masing perguruan tinggi ini. Kalau boleh saya sedikit gambarkan, kalau universitas biasanya itu perguruan tinggi yang memang berbasis akademik dan berbasis vokasi. Jadi dua-duanya ada dia. Ada yang berbasis akademiknya, ada yang berbasis vokasinya. Misalnya UGM, kemudian Unpad, UPI, dan lain-lain yang memang dalam kategori universitas. Yang kedua, itu kategori institut, jenisnya institut. Kalau di institut biasanya, itu memang mirip dengan universitas, hanya fakultas-fakultasnya itu biasanya spesifik pada satu bidang keilmuan. Misalnya saja di ITB, Institut Teknologi Bandung itu jelas di aspek sains, aspek alam gitu ya. Sehingga fakultasnya pasti akan spesifik pada satu bidang keilmuan saja.
gitu. Demikian juga di IPB ya, di Institut Pertanian Bogor. Kemudian ada juga jenisnya sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi itu memang memiliki basis yang satu jenis spesifik keilmuan. Misalnya sekolah tinggi ilmu statistik. Jadi memang di situ semua fakultas yang ada di sana, dan ini biasanya sih satu fakultas saja ya, yang memang tentang ilmu di statistik dan lain-lain di sekolah tinggi jenisnya. Kemudian di akademi dan politeknik ini dua jenis yang memang bukan selain ya, justru mereka atau dua jenis ini fokus pada kemampuan atau aspek vokasi. Di akademi dan politeknik ini biasanya dia lebih outputnya lebih pada keterampilan mahasiswanya untuk bisa langsung bekerja. Kalau politeknik itu biasa lebih banyak rumpun keilmuannya. Kalau di akademi bisa satu rumpun keilmuan, misalnya akademi kepolisian, kemudian akademi gizi misalnya, atau akademi yang lain yang memang spesifik satu bidang keilmuan. Itu yang jenis-jenisnya, Ayah Bunda. Next, Kang Coco. Nah, kalau kita lihat sebaran perguruan tinggi di Indonesia, secara kewilayahan atau secara area sebarannya, memang kalau kita lihat lebih banyak di Jawa ya, Jawa, kemudian mungkin juga sudah mulai menyebar ke Sumatera. Yang jadi perhatian mungkin memang tingkat persaingan untuk masuk di perguruan tinggi di Pulau Jawa itu jauh lebih tinggi gitu ya, Ayah Bunda, dibanding dengan di luar Pulau Jawa, karena jumlahnya pun ini Jawa Barat saja sudah 597 perguruan tinggi, di Jawa Timur 598 dan seterusnya, sehingga ini persebarannya di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap pulau ini berbeda-beda, dan kalau dari data ini masih kecenderungannya memang lebih padat sekali di Pulau Jawa. Selain mungkin dari pulau-pulau yang lain yang sudah mulai banyak juga gitu ya perguruan tinggi di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain. Itu kalau dari sebaran perguruan tingginya. Next. Ya. Kemudian kalau dari statistika, ini beberapa perguruan tinggi kalau kita kelompokkan berdasarkan program studinya, itu kelompok-kelompok bidang ilmu dari program studi tersebut kalau kita kelompokkan yang paling banyak itu di bidang keilmuan pendidikan sampai 20%, sekitar 6.032 program studi. Dan seterusnya sampai ke bawah, teknik, sosial, kesehatan, ekonomi, pertanian, agama, MIPA, humaniora, dan seni. Ini bisa jadi sebagai sebuah cermin bagaimana tingkat persaingan kalau kita atau anak-anak putra-putri kita memilih prodi yang bidang keilmuannya apa. Bisa jadi kalau misalnya, oh ini putra-putri saya inginnya ke arah bidang keilmuan pendidikan, ini secara persentase jumlah prodi itu banyak gitu. Jadi bisa jadi dengan banyaknya program studi kemungkinan kita memilih juga bisa lebih luas juga gitu ya. Kita lihat yang teknik, biasanya yang teknik yang lebih ini setelah pendidikan teknik itu sekitar 80%. Ini juga cukup banyak di bawah pendidikan. Dan seterusnya ini statistika di sebaran program studi berdasarkan kelompok bidang ilmunya. Next. Nah, kalau ini saya share statistik perguruan tinggi berdasarkan akreditasinya, Ayah Bunda. Jadi ini saya share beberapa informasi mengenai jumlah perguruan tinggi yang memang akreditasinya A, B, C, dan seterusnya. Ini yang memang paling banyak masih di kategori C sebetulnya. Tapi yang A itu ada 95, yang B 89, yang C 1291, dan seterusnya. Namun kalau kita lihat 10 perguruan tinggi dengan program studi terakreditasi A terbanyak. Ini kalau kita lihat, Ayah Bunda, 10 perguruan tinggi ini memiliki prodi yang paling banyak A akreditasinya. Ini ada UGM, dia punya 25, ada UI, kemudian ada IPB, ada Unair ya, Erlangga, kemudian Unpad, Pajajaran, Unhas, 109, Universitas 11 Maret, 104, Unbrau, 104, dan Undip, kemudian UPI. Ini sebaran statistika perguruan tinggi dengan jumlah prodi terakreditasi A terbanyak di 10 perguruan tinggi. Di yang lain mungkin nanti di bawahnya ada, Ayah Bunda ya. Nanti
bisa di googling searching aja sebaran statistikanya agar kita bisa tahu mana yang memang secara kualitas perguruan tinggi dan prodi lebih baik gitu untuk kita pilih. Next. Nah, kalau tadi berdasarkan prodi, nah kalau ini jumlah prodi berdasarkan jenis akreditasinya. Jadi kalau tadi di masing-masing perguruan tinggi prodinya yang paling banyak, yang A. Nah, kalau yang sebelah kiri ini saya tampilkan statistika jumlah prodi berdasarkan jenis akreditasinya. Jadi prodi-prodi yang memiliki akreditasi A itu ada 4.373, yang B 12.224 dan seterusnya. Ini angka jumlah program studi berdasarkan jenis akreditasinya. Ada yang A, B, C, unggul, dan lain-lain. Nah, kalau yang sebelah kanannya saya tampilkan 10 program studi dengan akreditasi A terbanyak. Jadi kalau yang tadi perguruan tingginya yang memiliki prodi A terbanyak, kalau ini prodi dengan akreditasi A terbanyak keilmuannya. Akuntansi, kemudian manajemen, kemudian PAI, dan seterusnya. Jadi yang paling banyak memiliki akreditasi A prodinya itu di akuntansi. Baru yang kemudian di manajemen seterusnya. Nanti sesi tanya jawab Ayah Naura kita coba set di setelah pemaparan ya Ayah Bunda. Nanti ada beberapa pertanyaan dari chat. Nanti Teh Gia yang akan ini Teh Gia ya. Nanti kita kasih sekalian bahas ya. Oke, nanti kita catat dulu ya, Ferry. Baik, next Kak Coco. Nah, kita sekarang masuk bagaimana seleksi masuk, jalurnya dan lain-lain di perguruan tinggi negeri untuk tahun 2022 saat ini. Atau kalau tadi sebentar, ini chatnya tentang apa Teh Gia? Oh ya, nanti sekalian aja ya, ini lebih spesifik juga. Tentang akreditasi, tapi nanti bisa. Ya, nanti ya sekalian ya. Oke, langsung next Kak Coco. Ya, Muda ini beberapa jalur masuk ke perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui, dan ini saya juga sampaikan. Banyak sekali jalur, Bunda. Jadi sebenarnya, jalur UTBK SBMPTN itu salah satunya. Ya, salah satunya cara masuk. Yang lain itu banyak. Dan ini saya uraikan satu persatu. Ada jalur undangan tanpa tes. Jadi nggak ada tes tulisnya, ya, nggak ada ujiannya. Ini SNMPTN, SNMPN, SPAN, dan PTKN. Ini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, jalur undangan pertama. Seleksi nasional masuk Politeknik Negeri, SNMPN ini, masuk akademi negeri, dan masuk perguruan tinggi kedinasan negeri. Jadi tiga jalur undangan ini bisa dimanfaatkan dengan catatan memang secara prestasi anak-anak kita bagus. Sesuai dengan persyaratan dari masing-masing jalur tentunya. Dari sisi nilai raport, kemudian mungkin kalau ada portofolio prestasi dan lain-lain. Itu jalur undangan, jalur tanpa tes. Yang kedua, jalur tes tulis. Ini yang paling banyak diikuti oleh siswa-siswa SMA saat ini, dan mungkin udah beberapa tahun ini ya, terus meningkat jumlahnya. SBMPTN, SBMPN, dan ujian masuk perguruan tinggi kedinasan yang negeri. Ini tes tulis yang memang nanti saya jelaskan tesnya seperti apa untuk terutama SBMPTN. Kemudian jalur ketiga, jalur mandiri. Ini biasanya dari masing-masing universitas atau masing-masing perguruan tinggi diperbolehkan melakukan jalur masuk mandiri. Itu biasa di UI, ada namanya SIMAK UI, di UGM namanya UTUL UGM, ya. Kemudian dan di beberapa perguruan tinggi yang memang ada juga yang menggunakan jalur mandiri. Nanti ada kuotanya masing-masing. Mana jalur mandiri, berapa persen, jalur SBM berapa persen, dan lain-lain. Kemudian ada jalur vokasi untuk D3 ini, terutama, kemudian ikatan dinas, ya, dan jalur beasiswa tentunya. Oke, next. Nah, kita bahas sekarang bagaimana penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 terkait dengan aturan kebijakan yang paling baru yang saya sampaikan dari LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sebelum masuk ke sana, saya sedikit barangkali tambahkan informasi bahwa secara prosedur dan kebijakan ini semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu dikelola oleh LTMPT seleksinya. Jadi penentuan kebijakannya, penentuan kuotanya itu dari LTMPT, Bunda. Jadi LTMPT yang menentukan kuota berapa SNMPTN untuk perguruan tinggi ini untuk sekolah A, sekolah B, dan sekolah C itu yang menentukan di LTMPT. Jadi perguruan tinggi negeri itu nanti akan menerima hasil yang diolah dan dikelola LTMPT ini.
Jadi nanti akan ada beberapa alur yang harus diikuti terkait dengan akunnya, kemudian pendaftarannya, dan lain-lain. Next, Kak Cuco. Kita lihat satu persatu, Ayah Bunda. Jalur dan kuota. Ini seperti yang terjelaskan, ada paling tidak untuk jalur yang banyak diikuti itu 3 ini, SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Sebenarnya kalau dari sisi masing-masing ini penjelasan sangat spesifik dan perlu waktu lebih panjang. Jadi saya bahas secara umum saja. Barangkali Ayah Bunda akan lebih spesifik, nanti akan kita bahas lagi atau akan disampaikan di sesi berikutnya di konsultasi dan di sesi yang lain. Oke, ini SNMPTN ini minimum 20% kuotanya. Jadi jalur SNMPTN ini itu kategori jalur undangan, jalur non-tes atau tanpa tes. Berdasarkan nilai akademik saja dilihatnya, atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh aturan PTN tersebut. Ini semua tidak ada biaya ditanggung oleh pemerintah, sehingga siswa itu kalau mendapatkan atau ingin masuk ke jalur ini, itu biasanya akan dapat undangan dari sekolah yang memang ada beberapa prosedur ya, dari mulai penentuan kuota oleh LTMPT, pendaftaran siswanya oleh sekolah, dan lain-lain. Nanti akan saya tulis di bawah. Kemudian jalur kedua, itu jalur SBMPTN. Nah, jalur ini memang minimum 40% ditetapkan. Kemudian aturan untuk masuknya atau seleksinya itu berdasarkan hasil tes UTBK dan kriteria lain kalau ada yang PTN yang menentukan kriteria yang lainnya, tambahan lainnya sesuai jurusannya. Menggunakan komputer jelas dan ada pembiayaan untuk peserta. Jadi ada nanti pendaftaran, kemudian pembelian formulir dan lain-lain itu ada. Yang ketiga jalur mandiri. Ayah Bunda, sebelum saya lanjutkan, dari semua peserta hari ini ada yang memang sudah menentukan nih anak saya nih, saya optimis akan dapat undangan di SNMPTN, atau nih kayaknya anak saya nggak akan dapat nih SNMPTN, saya mau fokus di SBMPTN, atau memang sudah ada informasi dari sekolah Ayah Bunda? Gimana? Maksudnya sudah masuk di eligible gitu, Kak? Sudah masuk, maksudnya sekolah sudah mulai, kan sekarang dalam proses ini ya Bu ya, pendataan dan proses ini Bu dari sekolah. Anaknya sudah masuk kategori calon gitu ya, calon. Iya, eligible. Ya. Ya, sudah, Kak. Oke, alhamdulillah. Sudah ya Bu ya? Oke, yang lain mungkin juga nanti sambil update ke pihak sekolah ya Ibu Bunda ya, ke siswa atau ke putra-putrinya tentang prosedur pendaftarannya, kemudian terpilih atau enggak, mendapat atau enggak, dan lain-lain. Itu nanti sambil kita update dan nanti akan disampaikan juga di bawah bagaimana prosedur dan jalur tahapan-tahapannya. Next. Ya. Nah, kita coba bahas satu persatu dari mulai masing-masing itu jalurnya. Ini ada namanya single sign on. Ini prosedur untuk dilalui oleh setiap sekolah, oleh setiap siswa kelas 12 yang akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Ini tahap pertama, itu registrasi akun LTMPT-nya di portal LTMPT, di portal.ltmpt.ac.id. Itu pengisian PDSS oleh sekolah, pangkalan data silus dan sekolah ini, kemudian pendaftaran SNMPTN, dan pendaftaran UTBK. Jadi, portal ini mencakup 3 hal ini. Pengisian datanya, pendaftarannya, baik itu SNM atau SBMPTN. Registrasi akun LTMPT-nya untuk di PDSS dan SNMPTN, sekolah itu di rentang 4 Januari sampai 8 Februari. Jadi masih ada waktu sekolah untuk menginput data siswa atau menginput data sekolahnya di akun LTMPT. Dan siswa sendiri itu harus membuat akun pada rentang waktu 10 Januari sampai dengan 5 Februari. Jangan sampai nih Ayah Bunda terlewat waktunya. Karena kalau sudah lewat itu sudah ditutup nanti untuk registrasinya. Nanti ada beberapa syarat yang harus dicek, nanti akan saya share juga. Kemudian untuk registrasi UTBK SBMPTN di akun LTMPT-nya itu tanggal 14 Februari sampai dengan 7 Maret. Jadi tahap pertama yang harus Ayah Bunda lakukan untuk siswa-siswi atau putra-putrinya, cek dulu ke sekolah dan ke putra-putrinya untuk jalur SNMPTN. Mudah-mudahan ini jalur bonus lah, jalur yang tanpa tes ya. Ini kalau dapat ini itu luar biasa, alhamdulillah. Jadi tidak usah lagi siswanya tes dengan susah payah dan lain-lain ya. Ini tapi tetap
ini kita punya antisipasi kalau tidak lulus, karena juga sama nih persaingan itu cukup apa namanya cukup ketat ya. Jadi kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos ya kita berupaya di jalur yang lain gitu. Itu untuk secara apa namanya tahapan dan ininya. Next, Kak Coco. Ini semua yang saya sampaikan Bunda sudah kita sampaikan ke siswa saat di pekan Desember ya Teh Gia ya. Di Expo kita tuh bulan Desember ya? Ya, pas rangkaian University Expo betul Ya, Desember. satu pekan itu ya, Sebelum libur. Ya, di Desember kita sudah sampaikan secara maraton dari mulai satu pekan malah. Ada dari sisi regulasinya, kemudian syarat-syaratnya, waktunya, dan lain-lain, sampai dengan beberapa perguruan tinggi juga menyampaikan prodi-prodinya seperti ini, cara masuknya gini, perkuliahan tuh kayak gimana, itu sudah kita share ke siswa-siswa Tridaya kelas 12 tentunya. Jadi kalau nanti masih ada siswa yang nggak ikut atau nggak sempat dan lain-lain, boleh juga siswanya dan ibu, ayah, bunda konsultasi dengan tutor atau dengan tim di unit tempat belajarnya gitu, ayah, bunda. Next, Kak Coco. Ya, saya sedikit jelaskan mengenai jalur yang tadi, mengenai PDSS dan SNMPTN di tahun 2022, lebih detail lagi. Next. Ya, PDSS itu pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi jadi kalau secara prosedur pendaftaran itu harus melalui PDSS itu, melalui portal itu, yang berupa PDSS ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Jadi di situ ada informasi semua tentang data sekolahnya, tentang nilai rapor siswanya yang memang eligible dan boleh daftar di jalur SNMPTN. Nah, PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional ini tidak boleh daftar di PDSS. Jadi memang ada aturan khusus untuk sekolah menerapkan kurikulum yang dari syarat di PDSS. Untuk tahun yang sama, di tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Kalau ada siswa yang semester satunya pakai kurikulum nasional misalnya, kemudian semester berikutnya pakai kurikulum 13, itu masih diperbolehkan, ya, masih diakomodasi dengan tingkat yang sama, ya, di tahun yang sama tentunya. Kemudian pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran datanya itu tanggung jawab kepala sekolah. Jadi memang pihak sekolah yang akan mengisi dan bertanggung jawab terhadap apa yang diinput oleh datanya, baik itu NISN siswanya, kemudian nanti jurusannya apa yang dipilih dan lain-lain. Ini nanti akan biasanya di sekolah lebih sering dengan guru BK ya biasanya untuk yang proses seperti ini. Next, Kak Coco. Ya, ini tentang SNMPTN, Ayah Bunda. Saya bahas satu persatu tentang SNMPTN terkait persyaratannya. Tadi siswa sekolah SMA, SMA atau SMA, MA atau SMK yang sudah punya NPSN. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Jadi pastikan Ayah Bunda betul-betulnya sudah di sekolah yang memang sudah punya NPSN jelas ya. Jadi ini syarat mutlak untuk syarat sekolah yang bisa registrasi ya. Kemudian ketentuan akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya, yang B 25%, yang C 5%. Jadi semakin bagus akreditasi sekolahnya, kuotanya makin besar gitu. Ya, 40% yang terbaik di sekolahnya. Kemudian mengisi pangkalan data sekolah, pangkalan data PDSS maksud saya, dan yang diisikan yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti sekolah yang menentukan siswanya eligible atau tidak, berdasarkan nilai raport dan lain-lain. Kemudian pesertanya, siswa SMA, MA atau SMK, kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2022 ini yang memiliki prestasi unggul. Pertama, prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PTN. Kemudian, punya atau memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Jadi nanti setelah ada prosedur pengisian data oleh sekolah, nanti ada registrasi oleh siswa ya di PDSS tersebut. Memiliki nilai raport semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS, dan peserta yang memilih program studi bidang seni olahraga wajib mengunggah portofolio prestasi tentunya ya, atau portofolio dirinya. Kemudian pilihan prodi. Di SNMPTN, setiap siswa dapat memilih 2 prodi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi boleh pilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Kalau memilih 2 prodi, salah satu prodinya harus PTN yang berada di provinsi yang sama dengan asal SMA atau sekolahnya. Misal mau pilih
kita misalnya siswa di SMA 8 Bandung misalnya, itu salah satu pilihan prodinya harus di PTN yang dari Jawa Barat, tentunya dari mungkin Unpad atau mungkin ITB dan lain-lain, UPI dan lain-lain. Kemudian disarankan tidak lintas minat. Ya ini salah satu syarat yang memang juga menentukan ya. Ini kan peluang ya. Kita bicara peluang kelulusan. Makin linier, makin nilai rapotnya, kemudian jurusannya linier dengan prestasinya, itu makin besar peluang diterimanya di SNMPTN. Jadi nanti kita lihat lagi bagaimana strategi yang lebih tepat untuk kita lolos di jalur SNMPTN ini. Next, nah ini tahapan-tahapannya, ini cukup panjang nih. Saya coba urai satu persatu. Pengumuman kuotanya nih saya tak bintangnya dulu nih. Pengumuman kuota itu 28 Desember 2021. Jadi sekolah sudah memiliki informasi berapa siswa atau kuota yang bisa didaftarkan ya ke LTMPT untuk jalur SNMPTN ini. Ini sampai dengan 17 Januari ini masa sanggah dari sekolah untuk ke LTMPT. Pertama, pengumuman kuota itu tadi sudah diinikan ya, ada informasinya. Kemudian registrasi akun LTMPT bagi sekolah, jadi sekolah yang mengisi, sekolah wajib mengisi data siswa yang memang eligible dan didaftarkan di jalur SNMPTN. Jadi harus punya akunnya. Kemudian setelah ada akun sekolahnya, siswa yang sudah daftar itu juga harus membuat akun ya, registrasi akun di portal yang sama, cek datanya, siswanya eligible atau tidak, seterusnya, sampai sekolah menentukan calon peserta, pengisian PDSS oleh sekolah dan seterusnya, sampai dengan pendaftaran SNMPTN. Kemudian memilih prodi, mengunggah portofolio, kalau tadi ada yang jurusannya seni atau olahraga, seleksi jalur SNMPTN berdasarkan data input yang masuk atau yang diperoleh oleh LTMPT dari PDSS tadi ya, dari pilihan prodinya, dari nilai rapotnya, dan seterusnya, sampai nanti pengumuman. Pengumumannya itu dijadwalkan tanggal 29 Maret 2022. Jadi nanti siap-siap nih, 2 bulan lagi sudah ada pengumuman. Jadi prosesnya sudah mulai nih akhir Januari ini. Nanti awal Februari sudah mulai, tadi seperti yang saya share agenda-agendanya, beberapa tanggal-tanggal penting ya, dapat diperhatikan oleh Ayah Bunda, agar juga mengingatkan siswanya untuk mengakses dan mengupdate. Sampai itu ulang ya ke PTN. Dan kalau siswanya sudah lolos di SNMPTN, ini biasa sudah tidak memungkinkan lagi UTBK karena sudah ada data di LTMPT gitu ya, tidak mungkin lagi mendaftar untuk di UTBK. Gitu. Next. Nah, ini ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran untuk yang IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Untuk IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan komunikasi keahlian. Kemudian, yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa. Jadi kalau ini sekolah yang akan memberikan kebijakan atau ketentuan, ya, dapat ditambahkan dengan kriteria yang lain. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota. Sama, sekolah pun akan dapat kuota dari LTMPT. Itu sesuai dengan kuota yang dia peroleh, gitu ya, untuk menentukan siswanya ada berapa nih yang bisa didaftarkan, gitu ya. Nah, tahap pemeringkatan ini dapat dilihat di informasi SNMPTN di halaman resmi LTMPT. Jadi kita juga bisa akses, ya, berapa kuotanya dan berapa siswa yang didaftarkan oleh sekolah tersebut. Next. Nah, ini jadwalnya Ayah Bunda. Ini harap nanti mungkin nanti akan kita share PPT-nya. Ini harus diingat jadwal SNMPTN ya. Registrasinya tadi saya sampaikan di awal 4 Januari sampai dengan 8 Februari oleh sekolah. Oleh siswa pembuatan akunnya sampai dengan 5 Februari. Ini harus sesuai dengan jadwal ini. Ayah Bunda harap diperhatikan juga. Dan prosesnya dari mulai sosialisasi, kemudian launching kegiatan, penetapan siswa eligible-nya, pengisian data dan seterusnya sampai dengan pengumuman hasilnya. Ini jadwal-jadwalnya harap diingat baik-baik dan dicatat gitu ya, barangkali jangan sampai kelewat jadwal ini. Ini seluruh kegiatan pada hari yang sama dilakukan pada diakhiri pukul 15.00 WIB. Next. Nah, itu tadi SNMPTN Ayah Bunda. Jadi
ada sedikit perbedaan di SNMPTN dengan UTBK. Spesifik perbedaan di SNMPTN, saya sedikit bocorkan, memerhatikan juga pilihan prodi yang nanti akan dipilih oleh siswa kita dan pilihan yang sama di siswa yang lain di sekolah yang sama. Misal gini, saya di SMA 8, di SMA X misalnya, maaf, di SMA X, saya pilih prodi A. Nah, ini harus diupdate terus nih teman-teman di sekolah saya, dia pilihan prodi sama atau enggak dengan saya. Karena ini kan sangat menentukan juga bagaimana tingkat kelulusannya gitu. Kalau saya pilih prodi A, teman saya ada yang milih prodi A, ada 5 jumlahnya misalnya, 6 orang sama saya, itu dari 6 orang itu di setiap sekolah akan di-ranking secara secara ini nilai prestasinya paling bagus siapa gitu. Jelas kalau misalnya memang kuotanya memenuhi, ya mungkin lebih dari satu akan dipilih. Tapi kalau misalnya memang kuotanya hanya terbatas, ya pasti akan yang paling berprestasi akan dipilih dari situ. Makanya harus terus update di satu sekolah tersebut mana pilihan prodi teman-teman yang lain. Jangan sampai kita ikut-ikutan siswanya. Oh, ini banyak kesini nih, ikut ke sana. Nah, itu yang di SNMPTN. Nah, kalau di UTBK SBMPTN ini agak sedikit lain strateginya. Kalau di UTBK yang dilihat murni dari hasil tes. Jadi siswa ini kalau di UTBK jalurnya harus terus mengupdate nilai skor tes UTBK-nya, nilai skor TO-nya, maaf. TO-nya amannya berapa? Saya TO pertama berapa skornya, TKA, TPS, dan itu yang lain. Kemudian TO kedua berapa? TO di online berapa? Dan jadi harus sering mengupdate nilai atau melatih siswa tuh sering mengikuti soal-soal yang memang UTBK SBMPTN gitu untuk yang kedua. Dan pilihan prodinya sedikit lain strateginya. Itu akan nanti dilihat dari bagaimana tingkat ketatan jurusan atau prodi yang dipilih, berapa jumlah kapasitas prodinya, berapa jumlah peminatnya gitu. Nanti akan menentukan. Dan nanti ayah bunda jangan sampai terkecoh dengan namanya passing grade. Ini sedikit ini ya, sedikit belum digrade ayah bunda. Sedikit mungkin ada beberapa yang juga melihat ini salah satu yang sedikit informasi yang tidak boleh berdasar gitu ya. Jadi kalau passing grade itu tidak bisa ditentukan sekarang. Jadi kalau passing grade itu tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa jadi dasar. Yang jadi dasar adalah kapasitas prodinya, jumlah pendaftarnya ada berapa. Itu yang bisa menentukan tingkat keketatan dari prodi tersebut. Next, Kak. Nah, untuk UTBK, ini materi tesnya, ini ada sedikit perbedaan nih dari sisi item tes. Untuk yang tahun 2022 ini, ada tes TPS, tes potensi skolastik, ada tes TKA, dan ada bahasa Inggris. Kalau tahun sebelumnya, bahasa Inggris masuk ke yang TPS, ayah bunda. Yang sekarang terpisah nih, ada 3 jadinya, TPS, bahasa Inggris, dan TKA. Kalau tahun-tahun sebelumnya, biasanya bahasa Inggris masuk ke TPS, masuk ke kemampuan bahasa. Ini dipisah sekarang, bahasa Inggris masuk terpisah tesnya, tesnya. Kemudian metode tesnya jelas UTBK, ya berbasis komputer. Kelompok ujiannya ada Saintek, ada Sosum, ada juga campuran. Pelaksanaannya 2 gelombang, satu gelombangnya tuh 7 hari, jadi 14 hari itu 2 gelombang, jadi 1 gelombang 7 hari, per gelombangnya 2 sesi, total 28 sesi, 2 sesi setiap hari. Kemudian setiap peserta hanya boleh mengikuti 1 tes, ya. Jadi nanti akan sesuai dengan kartu pesertanya, pas daftar, dapat kartu peserta akan ditentukan dapat gelombang berapa, tesnya hari apa, sesi keberapa. Akan dapat hasil tes secara individu, ya. Next. Kak Cocok. Cek. Oh ya, sedikit nge-freeze ya. Ya, desainnya kayaknya. Oke. Ini persyaratan untuk masuk atau peserta UTBK. Pertama, jelas harus punya atau harus registrasi dulu di akun LTMPT. Yang kedua, siswa SMA, MA atau SMK kelas 12 tahun yang sekarang. Atau ini diperbolehkan siswa paket C ya, PKBM biasanya dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2022. Lulusan SMA, MA, SMK tahun 2020 dan 2021 atau paket C tahun 2021. Jadi artinya, ayah bunda, siswa-siswi kita yang tahun 2022 sekarang, selain dia bersaing di UTBK dengan siswa setingkatnya di tahun yang sama, juga akan bersaing dengan siswa-siswa lain yang 2 tahun yang lalu ikut UTBK tidak lulus.
siswa gap year. Jadi persaingannya makin bertambah lagi gitu. Sudah dengan siswa setingkatnya saat ini, tahun ini, juga dengan siswa tahun lalu yang memang dia sudah pernah ikut gitu. Siswa gap year yang memang pernah mengalami tes gitu. Itu juga sama gitu. Itu juga pesaing-pesaing siswa-siswi kita, putra-putri kita yang memang ikut tahun ini. Gitu ya. Itu juga diperbolehkan gitu ya. Di 2020 2021 itu masih boleh ikut. Yang keempat, peserta-peserta. Peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TK Saintek. Peserta yang pilih Soshum itu TPS, Bahasa Inggris, dan Soshum tentunya. Peserta yang pilih campuran, Saintek, Soshum, itu maka TPS, Bahasa Inggris, Saintek, dan Soshum. Dia lengkap semua itu. Yang kelima, hasil UTBK 2022 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2022. Jadi nggak bisa dia ikut, kemudian dia daftarnya tahun depan atau tahun yang kapan, nggak boleh. Yang tahun berjalan. Dan biar UTBK tentunya. Next. Nah, ini materinya ya Bunda. Materi UTBK tahun 2022, ini seperti yang saya jelaskan, sekarang bahasa Inggris terpisah tesnya dengan TPS. Jadi kalau tahun lalu masuk ke TPS di kemampuan bahasa, ini terpisah. Jadi yang pertama TPS, tes potensi skolastik. TPS ini mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya di perguruan tinggi. Di pendidikan tinggi, maaf. Dalam TPS yang akan diuji adalah penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pemahaman bacaan dan menulis. Pengetahuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan materi matematika dasar. Ini biasanya siswa di TPS ini yang sering sekali kesulitan. Mengapa? Karena sekolah kan tidak ada TPS ya. Maksudnya secara spesifik tidak ada belajar deret gitu ya, kemudian kemampuan geometri, kemudian analisis bacaan secara murni ini. Ini ada teknik tertentu untuk menjawab ini. Dan di Triadi insya Allah kita terus mengupdate dan membahas juga ya soal-soal TPS di momen-momen tertentu ya. Bahkan untuk siswa kelas UTBK memang ada juga jalur khususnya di kelas di jalur TPS gitu. Ini juga penting untuk dilatih ya. Siswa dilatih terus soal-soal TPS yang memang ada juga tips dan triknya untuk menjelaskan soal TPS ini. Yang kedua, tes bahasa Inggris. Mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran perguruan tinggi. Jadi jelas ini karena memang pemerintah mungkin juga akan mulai terus mengupdate tingkat kemampuan siswa di PTN, kemudian juga nanti pun di PTN kan ada banyak juga jurnal-jurnal dalam bentuk di berbahasa Inggris dan lain-lain juga diserahkan di tes bahasa Inggris ini, sehingga mungkin ini ada terpisah sekarang ya tesnya lebih spesifik. Kemudian tes kemampuan akademik, mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajari di sekolah yang diperlukan seseorang berhasil menempuh pendidikan tinggi. Ini mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten pelajaran. Penekanan tes itu pada high order thinking skills. Jadi memang soal-soal yang memang problem solving, soal-soal yang memang memiliki tingkat kesulitan yang justru ini kalau saya boleh share, ini sistemnya nanti tingkat kesulitan soalnya berdasarkan jawaban peserta tes. Jadi item response theory namanya. Jadi kalau soal nomor 1 itu bobotnya berdasarkan jawaban dari siswa yang menjawab yang ikut gitu ya. Jadi kalau soal nomor 1 yang jawabannya benar itu banyak, gitu, dominan, itu secara skor itu dinamakan skornya kecil karena dianggap soalnya memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Sebaliknya kalau soal tersebut bobot yang menjawab benarnya itu sedikit, itu akan jadi soal dengan bobot yang besar gitu. Nah itu sistem penilaian di UTBK itu sedikit saya share. Nanti mungkin lebih detail akan diulas di pembahasan dengan tutor atau dengan di unit lokasi belajar ya, Ibu Bunda. Next. Nah ini kelompok ujiannya, kelompok sains dan teknologi ya, Saintek. Materi ujiannya matematika bahasa Inggris dan TK Saintek jelas matematika, fisika, kimia, biologi. Alokasi waktunya 195 menit. Kelompok ujian sosial dan humaniora ya, Soshum, bahasa Inggris, TKA-nya ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Ini alokasinya sama 190 menit. Kemudian yang campuran itu TPS, bahasa Inggris, TK Saintek, TKA yang Soshum. Alokasi waktunya 280 menit. Next. Nah, ini tahapan-tahapan pendaftaran peserta UTBK, ya Bunda. Ini seperti yang tadi SNMPTN, yang UTBK pun sama, ada tahapan-tahapannya. Dari yang tahap 1 sampai tahap 7, ini
Pertama, ini jelas yang tadi yang sebelah kiri ya, yang syarat-syarat umumnya siswa harus tahun 2020, 2021 boleh dan bawa ijazah dan lain-lain, kemudian bawa keterangan pelajar dan keterangan lainnya kalau untuk yang disabilitas. Ini yang tahapannya. Pertama registrasi ya, sama seperti di SNMPTN. Harus wajib registrasi untuk semua calon pendaftar UTBK di akun atau portal LTMPT. Harus sudah tahu NISN-nya, NPSN sekolahnya, dan tanggal lahirnya di ini, login, kemudian milih menu verifikasi dan seterusnya, ngisi biodata, pas foto dan lain-lain, sampai dengan melengkapi biodata, pilih prodi dan membeli atau membayar biaya pendaftaran ya di bank yang ditentukan, login, dan kemudian dapat kartu peserta untuk mengikuti tes. Itu tahapannya ya, dan harus betul-betul jadwalnya nanti yang tadi yang saya share di awal tuh diperhatikan, dan pas sudah dapat kartu, siswanya harus mengetahui, dan ayah bunda mungkin mengingatkan nanti. Pas sudah dapat, siswanya ayah bunda catat, barangkali siswa lupa atau reminder gitu ya, tanggal dan sesi yang mana tes UTBK-nya dapatnya. Next. Nih, ini sudah ditentukan pelaksanaan UTBK-nya di 2 gelombang. Per gelombang 7 hari, setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. Ini gelombang 1 tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 23 Mei. Kemudian gelombang 2 28 Mei sampai dengan 3 Juni. Ini nanti akan muncul di kartu peserta yang diperoleh, dan harus diperhatikan mana yang didapat gitu ya jadwalnya. Apakah di gelombang 1 di sesi yang mana, di gelombang 2 di sesi yang mana, itu harus dicatat baik-baik agar tidak lewat dan sesuai gitu ya. Ini jadwal-jadwalnya. Next. Ini biayanya, peserta membayar biaya UTBK untuk pendaftarannya 200.000, kemudian yang sosum campuran itu 300.000 ya. Next. Terus. Ini ketentuan SBMPTN tahun 2022. Persyaratan peserta tadi yang saya sebutkan juga di slide sebelumnya. Lulusannya tahun sekarang dan juga boleh 2 tahun yang sebelumnya siswa gap year, kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK, kemudian kesehatan yang ada jelas, kemudian peserta yang memilih prodi wajib mengunggah portofolio. Nah, pilihan prodinya itu diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing prodi pada 2 PTN. Jadi ada 2 opsi untuk pilihan prodinya ya. Next. Ini jadwal-jadwalnya, ini yang tadi harus dicatat ya, ya Bunda ya. Jadwal untuk pendaftaran di akunnya, kemudian pelaksanaan tesnya, sampai pengumumannya. Pengumumannya diperkirakan tanggal 23 Juni 2022. Ya, dan sertifikatnya 25 Juni sampai dengan 31 Juli. Ini harap diperhatikan jadwal-jadwalnya ya Bunda, jangan sampai terlewat. Mudah-mudahan sebenarnya SNMPTN jauh lebih aman ya secara ini kalau sudah lulus, tapi ini UTBK nih juga salah satu jalur yang juga bisa diikuti dan dengan sesuai dengan ketentuan, syarat, dan tadi ya tingkat kelulusannya, faktor-faktor indikatornya apa saja yang harus diperhatikan. Next. Ini lembaga tes perguruan tinggi masuk yang tadi saya jelaskan, LTMPT ini ini informasi lengkapnya ya Bunda. Jadi ya Bunda harus juga ini kalau ada sesuatu bisa email, ini teleponnya, dan ini info resmi akun portal akunnya bisa dicatat atau nanti di save ya. Next. Ya, ini prediksinya ya Bunda. Ini jumlah pendaftar SNMPTN tahun-tahun sebelumnya saya share. Agar sebagai gambaran bagaimana tingkat persaingannya, bagaimana peluangnya gitu ya, peluangnya. Ini sekolah finalisasinya tahun 2020 itu 15.000, tahun 2021 17.000. Maaf ya, tahun lalu ya, tahun 2021 ya. Tahun 2021
sekolah eligible-nya, siswa eligible-nya sebanyak 837 yang SNMPTN yang daftar, yang memilih prodinya 603.000. Jadi yang finalisasi 595.000, sampai yang betul-betul mengunggah portofolio sekitar 13.000 dan yang daftar 130.000. Ini semua ayah bunda terlihat ada terus peningkatan gitu ya. Jadi tingkat persaingan juga tidak makin mudah tapi makin sulit gitu, makin banyak gitu ya. Jumlah PTN pun sebenarnya makin banyak juga ya, dari yang tahun 2021 sebanyak 126 PTN dan 74 PTN, 11 PTKIN, 1 UT dan 40 politeknik ya, sebaran yang di SNMPTN. Next. Ini yang tahun lalu juga ya, tahun 2021. Ini daya tampung total di SNMPTN sebanyak 113.000. Kemudian pendaftar totalnya yaitu di angka 854.599 ya. Yang diterimanya ayah bunda dari total itu, dari pendaftar itu 110.000 ya. Total yang diterima di SNMPTN tahun 2021 yang lalu. Next. Nah, ini strateginya ayah bunda, ini yang harus dicatat baik-baik. Strategi lulus SNMPTN pertama, saingan dalam sekolahnya. Seperti yang tadi saya di awal jelaskan, di PTN yang sama itu bersaing dengan siswa di sekolahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya pilihan siswa kita itu sama dengan siswa yang lainnya, mungkin juga memiliki prestasi yang lebih baik dari kita, dari siswanya, itu harus dipertimbangkan untuk pilih prodi yang lain mungkin gitu, agar kita tidak bersaing dengan memang yang lebih sulit. Kan kita bicara peluang di sini gitu. Jadi mudah-mudahan untuk di SNMPTN ini ayah bunda atau siswa-siswi sekalian, putra-putri kita bisa memilih prodi yang tepat, yang memang secara peluang lebih besar. Peluang lebih besarnya itu dikatakan besar kalau saingan dalam sekolahnya itu ya lebih sedikit begitu, bahkan mungkin tidak saingan di sekolahnya gitu. Jadi ini sangat menentukannya persaingan di dalam sekolahnya sendiri gitu, karena kan ini berdasarkan kuota dari sekolahnya. Nah, pertama, nilai rapotnya stabil, bahkan lebih bagus itu yang naik gitu ya, grafiknya semester 1 sampai 5. Yang paralel juga dilihat saingannya, dan dari kuota tahun lalu, dari positioning tahun lalu. Jadi tahun lalu misalnya di prodi A itu diterimanya sekian, jadi peluang diterimanya pun mungkin akan juga besar di sana di prodi yang tersebut gitu. Dan rekam jejak alumni juga sama, menentukan kuota gitu. Jadi alumni kita tahun-tahun sebelumnya di prodi di PTN mana itu juga menentukan bagaimana kuota atau tingkat kelulusan SNMPTN di tahun sekarang gitu. Jadi sebenarnya secara track record siswa alumni yang diterima di SNMPTN menjadi juga bahan pertimbangan saat meluluskan siswa tahun ini di sekolah tersebut gitu. Karena ini persaingan tingkat sekolah gitu untuk SNMPTN. Jadi ingat baik-baik bagaimana rapot anak-anak kita, peserta kita, apakah naik atau stabil, bagaimana ranking dan seterusnya. Next. Ini untuk UTBK. Kalau tadi data-data pendaftar di SNMPTN, kalau yang ini data pendaftar tahun sebelumnya, tahun 2021 di UTBK SBMPTN. Ada 700.000 peserta yang mendaftar ya, tepatnya 777.858. Kemudian yang eligible di SBMPTN sekitar 732.000. Kemudian ini ada juga tidak hadirnya, dan terus sampai dengan ini datanya di masing-masing prodi ya, di Saintek 300.000-an, di Soshum, dan di Campuran. Ini peluang prodinya ada yang untuk yang reguler 534.000, untuk yang KIP kuliah 186.000 ya. Jumlah peserta yang status eligible di UTBK. Dengan daya tampung sebanyak 197.000 ya, yang memang dari kuota tadi ya 40%. Next. Nah, dari semua pendaftar tadi, yang diterimanya rata-rata itu angka sini tahun lalu. 25% untuk yang Saintek, 22% untuk yang Soshum, dan Campuran 20%. Jadi rata-rata diterimanya dari semua pendaftar itu hanya 23,78% ayah bunda. Dari 700.000 sekian, itu 184.942 yang memang diterima di jalur UTBK SBMPTN. Jadi diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari angka tahun lalu ya secara persentase penerimaannya, sehingga memang tingkat persaingan yang cukup sulit ini mendorong siswa atau kita mengingatkan siswa untuk lebih
serius belajarnya, lebih semangat belajarnya, dan juga lebih terus mengontrol ya, aman tidak amannya di TO-nya. Makanya ini terus kita mengingatkan siswa untuk terus pantau skornya berapa untuk yang TO ke-5 ini, nanti TO yang ke-6 tiap bulan ada TO, berapa lagi skornya, biar ini amannya berapa untuk prodi yang dipilih gitu ya. Makanya ini juga terkait tingkat ketahanan dan kepersaingannya gitu. Next. Ini statistikanya, nilai-nilainya ini kalau tadi saya bilang aman tidak aman berapa dan skornya berapa, ini sebenarnya secara apa namanya jumlahnya ya. Dari sisi skor aman ya sebenarnya sih 700, kemudian 600 aman. Hanya di sisi masing-masing ini ada datanya. Nanti Ayah Bunda boleh baca masing-masing spesifik tiap-tiap tes ya, di TPS, kemudian di TKA, Saintek, dan di Kasosum. Ini apa skor yang aman atau skor yang memang kira-kira ini masih kurang, masih ini di sini ya, ini ya data tabelnya, silakan boleh di ini aja, dinilai kuartil 3 tuh 572 dan seterusnya di masing-masing aspek tes TPS, di kuantitatif 509 dan seterusnya. Next. Ini perbandingan rata nilai skor UTBK dari yang peminat dengan yang diterimanya, dari yang kelompok Saintek, dari Soshum, dari yang peminatnya 508, kemudian skor yang diterima di 549. Kemudian dari Soshum 493, skor peminatnya yang diterima rata-ratanya 542. Jadi angka ini yang harus dipegang dan terus mudah-mudahan siswa saat tryout itu nyampe di minimalnya secara rata-rata ini ya gitu untuk tahun 2021 tentunya datanya. Next. Ini 10 PTN dengan nilai rata-rata diterima di Saintek di tahun ini tahun lalu ya, di angka seperti ini, di UI, ITB dan seterusnya di rata-ratanya di 693 dan seterusnya. Ini semua dari 600 setelah skor. Jadi PTN ini PTN yang punya nilai rata paling tinggi diterimanya gitu ya, di masing-masing PTN ini di angka 600 lebih, bahkan mau 700 ini di UI, di ITB hampir 700 rata-ratanya. Next. Ini untuk kategori yang Saintek di beberapa prodi ya. Kalau tadi PTN-nya, ini prodinya. Teknik kimia sampai 893, dokter tuh sampai di pendidikan dokter di UIN Jakarta sampai 884 dan seterusnya. Ini nilai-nilai atau skor yang tertinggi di Saintek di masing-masing prodi di beberapa universitas ya, angka-angkanya. Next. Ini untuk yang Soshumnya, di hukum banyaknya, di ilmu hukum dan seterusnya sampai dengan di manajemen. Nilai 10 persat diterima dengan nilai tertinggi di Soshumnya di tahun lalu. Next. Ya, berikutnya yang SBMPTN. Ini ada lagi. Nah ini, pertama siapkan dari sekarang juga. Jadi ayah bunda, siswa-siswi kita masih ada waktu. Februari, Maret, April, ya mungkin April sebagian, karena sudah mau tadi jadwalnya sudah saya share tanggal berapa di gelombang 1. 3 bulan mungkin kurang lebih, 3,5 bulan barangkali. Jadi sekarang masih ada waktu untuk menyiapkan putra-putri kita, dari mulai menyiapkan secara mental tentu saja, dan juga secara akademis, secara ketekunan belajar, kemudian frekuensi belajar, frekuensi juga anak-anak yang mengerjakan latihan soal, dan kalau boleh saya kan kita juga harus kolaborasi ayah bunda, mengingatkan siswa untuk tryout, mengingatkan juga untuk belajar, untuk datang ke Tridaya untuk les gitu ya, untuk belajar gitu, untuk share sama tutornya, bawa soal-soal dan tanya tutornya dan lain-lain. Disiapkan sekarang juga. Yang kedua, next. Jadi kalau SNMPTN, kalau sudah daftar, sudah eligible, sudah biarkan diseleksi dengan dengan lembaga yang tepat. Kita tetap SNMPTN itu bonus, tetap kalau sudah daftar pun SNMPTN tetap kita belajar untuk yang SBMPTN. Jadi siswa-siswi kita tetap kita dorong juga tetap belajar, meskipun sudah daftar di SNMPTN, karena kan belum tahu di SNMPTN lulus atau enggak gitu. Jadi tetap nggak usah kita ingat-ingat SNMPTN. Kalau sudah daftar sudah selesai, nanti kita tunggu hasilnya saja gitu. Tetap harus belajar di SBMPTN. Next.
kuasai konsep dasar TKA. Jadi yang sesuai dengan tadi item-item tesnya, konsep-konsep dasar TKA-nya harus dikuasai oleh dari atau anak kita dari masing-masing item tes, matematika, fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Next. Latihan TPS yang rutin dan disiplin. Next. Tryout berkala ya. Jadi untuk sukses SBMPTN, salah satu yang menurut pandangan saya yang paling jitu ya harus latihan rutin, disiplin, ikut tryout, itu saja. Mau dari Tridaya, kalau memang kita terus ini ikuti terus, jangan sampai kelewatan. Dari yang online, dari yang di IG atau di Telegram, itu diikuti oleh siswa. Makin banyak dia latihan pada soal, makin bagus. Gitu. Itu salah satu yang menurut saya strategi yang paling jitu untuk lulus di SBMPTN ini. Next, masih ada nggak? Ya, jelas, ini pilih jurusan yang sesuai tentu saja. Sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan prestasinya, sesuai dengan passion si siswanya, tentu saja, dan juga sesuai dengan peluangnya gitu ya. Mana peluang yang paling memungkinkan untuk kita ikut. Itu ada lagi nggak? Kalau next, masih ada nggak? Kalau dasar sudah selesai. Oh, ini terakhir. Nah, terakhir ini ayah bunda, di kelas 12 SMA di Tridaya, kita sudah mengupayakan pola yang jitu untuk kita bisa meluluskan siswa-siswi kita di ke PTN. Dari mulai dari tahap awal asesmen skolastik dan akademik, dengan dengan akses kemampuan skolastik si anak, kemampuan akademik anak, kita bisa tahu pemetaannya seperti apa nih anak ini. Itu biasanya kita set di bulan Juli atau Januari ya, di awal semester. Kemudian fokus pada persiapan PTN, baik itu TPS dan TKA-nya, dengan ada tryout berkala tiap bulan 1 kali, dengan ada tes minat bakatnya, itu biasa kita di set di Agustus dan di September. Kemudian konsultasi penjurusan SNMPTN dan SBMPTN, itu kita fasilitasi juga, ada juga fasilitas konsultasinya, kita nanti akan jadwalkan putra-putrinya. Kemudian ada analisis hasil TO per butir pokok bahasan. Jadi nanti siswa akan dapat juga setelah dia tryout akan dapat analisis hasil TO per pokok bahasan anambutnya. Itu akan dapat sebagai gambaran mana soal-soal yang masih belum dikuasai, mana yang soal sudah dikuasai. Kemudian juga ada jadwal tambahan belajar. Jadi boleh ayah bunda terus update terus ini ke unit atau ke tutornya, ada laporan hasil TO-nya dan konsultasi ke tutor dan ke unit, sehingga siswa-siswi kita bisa lulus ke PTN. Jadi polanya sudah kita set dari mulai asesmen, pembelajaran sudah fokus ke persiapan PTN, di TPS dan TKA-nya, ada konsultasi pilihan jurusan yang tepat, sampai siswa-siswi kita lulus ke PTN. Mudah-mudahan dengan pola yang seperti yang kita lakukan, dengan rutin tryout per bulan, dengan tes minat bakat, dan dengan asesmen itu bisa kita tahu bagian potensinya dan bagaimana si anak-anak bisa memilih jurusan yang tepat yang memang bisa berpeluang besar untuk lolos ke PTN. Dan sekali lagi, kita akan mengarahkan sesuai dengan minat bakatnya. Tidak memaksakan kalau dia tidak pada minatnya gitu ya. Mohon maaf, kalau di yang lain mungkin harus di sini nih jurusannya. Nggak bisa, tidak harus agar mau kutip di sini, nggak bisa. Nah, kalau kita mengakomodasi mengharmonisasikan bagaimana pilihan prodinya dengan minatnya, dengan peluangnya gitu. 3 hal itu. Jadi kalau ini peluangnya besar, siswanya nggak minat dan nggak ada hasilnya tidak menjurus ke arah sana, itu nggak juga bagus untuk siswa gitu. Nanti juga dia nggak akan bertahan gitu di kampusnya. Jadi harus juga sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, dan berpeluang besar. Itu ayah bunda. Ya, itu mungkin ada lagi nggak? Ya, jadi ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kita meluluskan siswa berdasarkan minat dan bakat siswa. Tidak memaksakan kehendak kita juga tidak memaksakan kehendak. Barangkali juga ada beberapa siswa yang ingin ke sini, kekeh gitu ya. Minatnya ke perguruan tinggi ini. Nah, kita arahkan bagaimana minat ke prodinya, tapi PTN yang juga memungkinkan dan berpeluang lebih besar. Itu mungkin ya. Jadi dari sisi tingkat keketatan, dari sisi persaingan, itu akan bergambaran. Ini kalau kamu ke sini, nanti pilihannya akan seperti ini. Kapasitasnya akan seperti ini nih, tingkat persaingan dan seterusnya. Jadi minat bakat tentu saja, dan juga dari peluang gitu ya. Ya, itu barangkali ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin Teh Gia, silakan. Saya kembali ke Teh Gia.